Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Nah, hari ini setelah kalian mengerjakan PTS kalian, nah hari ini kita akan mulai kembali dalam pembelajaran yang baru ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau sungguh baik. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh bangun di pagi hari yang cerah ini, berkumpul bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau mulai pembelajaran kami kembali Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu saat ini yang masih belajar dari rumah. Berikanlah mereka kecerdasan, kepintaran Tuhan, agar mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pembelajaran hari ini boleh menolong mereka, boleh mereka semakin mengerti akan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-11. Ya, pembelajaran yang ke-11 yaitu judulnya adalah Aku dan Temanku. Aku dan Temanku. Nah, kita buka sama-sama ya, buku paket kita di halaman 79. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini di halaman 79 itu siapakah sesamaku? Yang pertama kita akan belajar siapakah sesamaku. Pada waktu ahli Taurat hendak mencoba Yesus, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang oleh orang jahat. Ia dipukul dan hartanya diambil. Ia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam melewati jalan itu, namun ia berjalan menghindari jalan dari seberang. Ia tidak menolong orang yang sedang setengah mati itu. Lalu datanglah seorang Lewi, namun menghindar dan melewatinya dari seberang jalan juga. Kemudian lewatlah seorang Samaria di jalan itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengobati dan membalut luka-luka orang tersebut, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Lalu ia membawanya ke penginapan dan merawatnya. Kepada petugas penginapan, orang Samaria itu berpesan, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tuhan Yesus bertanya, dari ketiga orang tadi, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok orang jahat tadi? Murid-muridnya menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kamu telah mempunyai teman. Nah, ini cerita adalah tentang bagaimana seorang laki-laki dia dirampok. Dia dirampok di tengah jalan, terus dia ambil hartanya, ditinggal tengah jalan. Ini gambarnya ya. Dia sampai setengah mati gitu ya. Hampir mati, setengah mati itu hampir mati. Namun ada 3 orang yang melewati jalan itu. Nah, orang yang pertama tadi orang apa? Iya betul, seorang imam. Seorang imam melewati jalan itu, tapi dia menghindar dari pinggir-pinggir gitu ya. Dia menoleh pun tidak, hanya lihat ada orang yang terluka gitu ya. Tapi dia tidak jangankan menolong, mendekati saja tidak gitu ya. Ini seorang imam, dia menghindarinya. Terus yang kedua, seorang Lewi datang juga, tapi dia juga menghindari dan melewatinya, tidak menoleh, tidak melihat, bahkan cuma bilang, ada orang yang terluka, sudah dia jalan gitu ya. Nah, kemudian lewatlah orang yang ketiga, seorang Samaria. Seorang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal tentang Tuhan Yesus gitu ya. Namun begitu dia melihat orang yang terluka ini, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu kenapa? Langsung dia lihat orang itu pertama kali dilakukan, dia turun dari keledainya, lihat keledainya di situ di ujung, dia orang Samaria ini turun mendekati orang yang luka tadi. Dia merawat, dia membersihkan luka-lukanya, terus dia mau membalutnya gitu ya. Dan terus dia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Dia bawa ke penginapan. Nah, di sana seorang Samaria ini bilang kepada petugas penginapan, minta tolong rawat dia. Nah, dikasih duit lagi gitu ya. Jika kau belanjakan lebih dari sini, aku akan membayar jika aku kembali. Intinya orang terluka itu sampai sembuh. Nah, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus lalu bertanya kepada murid-muridnya, ketika menceritakan ini kepada murid-muridnya, dari ketiga orang ini siapakah sesama manusia yang dirampok tadi? Nah, menurut kalian siapa? Oh iya, pintar semua, benar ya. Jadi orang yang sesama kita adalah orang Samaria tadi, orang yang ketiga, orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang terluka tadi ya. Gitu ceritanya. Kamu tentu mempunyai teman di sekolah.
juga di gereja atau di tempat lain. Sesamamu manusia adalah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kalian garis bawahi. Sesamamu manusia adalah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu di halaman 80. Bukan hanya keluarga, tetapi juga tetangga dan teman. Atau siapapun saja yang berada di sekitar kamu. Itu adalah sesama kita manusia, ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, kisah orang Samaria yang baik hati ini terdapat dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini kalian boleh garis bawahi, ya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menghargai teman. Semua orang dilahirkan dengan kelemahan dan kelebihan. Bahkan Mem April pun punya kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kalian pun anak-anak yang ada di rumah kelas 1 itu mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri, ya. Tidak semua teman selalu berperilaku baik kepadamu. Namun, ada namunnya nih. Anak yang takut akan Tuhan tidak akan kecewa. Melainkan apa? Melainkan menghargai semua teman tanpa pandang bulu. Apapun keadaan teman kita, ia adalah ciptaan. Betul sekali, ia adalah ciptaan Tuhan. Kewajiban kita, kewajiban kalian adalah menghargai dan menghormati mereka, ya. Seperti kisah Daud telah menjadi raja atas Israel, tapi dia mengingat janjinya kepada Yonatan. Lalu Daud menyuruh orang mencari keluarga Yonatan, ya. Ditemukanlah siapa? Mefiboset, ya, seorang keturunan Raja Saul. Mefiboset adalah seorang laki-laki tetapi kakinya timpang. Arti timpang adalah kakinya cacat, ya. Lalu Daud membawa Mefiboset ke istananya. Daud menempatkan pelayan untuk melayani keperluannya. Mefiboset setiap hari makan sehidangan dengan Daud. Ia diperlakukan sebagai anak raja di istana Daud. Ya, jadi Daud itu mengingat kebaikan dari Yonatan sahabatnya. Dia adalah anak Raja Saul. Walaupun Raja Saul jahat kepada Daud, tapi Daud tidak membalas. Bahkan dia mengasihi, bersahabat dengan anaknya Raja Saul, yaitu bernama Yonatan. Nah, ketika Raja Saul dan Yonatan ini meninggal, Daud ingat bahwa dia mempunyai keturunan yaitu Mefiboset. Mefiboset dicari oleh siapa? Dicari oleh Daud, gitu ya. Ditemukannya si Mefiboset. Terus kakinya timpang, tidak normal, ya, tidak cacat, gitu ya, tidak baik. Terus dibawa ke istana, diperlakukan seperti anak raja, makan hidangan dengan raja, dilayani dengan pelayan yang baik, gitu ya. Nah, Daud ingat akan kebaikan Raja Saul dan Yonatan, ya. Apa artinya menghargai? Menghargai artinya menerima perbedaan orang lain. Itu arti menghargai. Kalian garis bawahi. Menghargai artinya menerima perbedaan orang lain dengan dirimu atau mengakui kelebihannya dan menerima kelemahannya. Itu kalian garis bawahi. Menghargai artinya menerima perbedaan orang lain dengan dirimu, mau mengakui kelebihannya dan menerima kelemahannya. Itu artinya kita menghargai orangnya. Apakah yang kamu lakukan terhadap teman atau orang lain adalah perlakuan yang kamu tunjukkan kepada Tuhan? Sebab kenapa sih apa yang kita lakukan kepada orang lain itu kita tunjukkan kepada Tuhan? Kenapa? Karena setiap orang yang ada di dunia ini karena anugerah Tuhan, dan semua ciptaan adalah milik Tuhan. Jadi ada dua alasan. Karena setiap orang yang ada di dunia ini adalah anugerah Tuhan, dan semua adalah ciptaan milik Tuhan. Jadi kita harus menghargai apapun keadaan teman kita, baik itu dia cacat, baik itu dia normal, baik itu dia bikin kesel, baik itu dia baik, gitu ya. Kita harus menerima semua teman kita dengan baik karena adalah anugerah Tuhan dan mereka adalah milik Tuhan, ya. Oke? Nah, yang ketiga, kita akan belajar di halaman 81. Hidup dengan rukun. Kamu dan temanmu mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan tidak boleh menjadi masalah. Ingat, perbedaan tidak boleh menjadi masalah. Karena tidak ada orang yang diciptakan sama. Bukan hanya tinggi badan, warna kulit, dan rambut, tetapi juga sifat, kelebihan, kesukaan, dan karakter orang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang lamban, ada yang selalu tenang, ada yang suka bicara, lincah, dan lekas panik. Ada juga yang lembut, suka tersenyum, terus dan tampil rapi. Ada juga yang bersuara keras, ya kayak Mem April, karena Mem April dari suku Batak, suaranya agak keras, gitu ya. Suka memimpin, terus kasar. Semuanya tidak dapat dipaksa untuk menjadi sama. Seorang dengan yang lain harus dapat hidup dengan
rukun. Ini nggak cuma pelajaran agama, tapi pelajaran PKN, bahasa Indonesia ini ada bicara tentang hidup rukun. Jadi kita harus hidup rukun dengan semua orang ya. Gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar. Ini kisah dalam Alkitab ya. Gembala-gembalanya Abraham dan Lot bertengkar. Kenapa mereka bertengkar, Mem? Karena mereka memperebutkan sumur untuk kambing domba mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pekerjaannya adalah penggembala kambing dan domba. Terus gembala-gembala mereka itu memperebutkan sumurnya gitu ya. Abraham menyarankan agar mereka berpisah. Bukan karena Abraham tidak suka kepada Lot, tetapi agar mereka dapat hidup rukun selamanya. Dengan cara demikian, ternak mendapat air yang cukup, manusia pun dapat hidup rukun dan damai. Jadi Abraham ini mencintai kerukunan, mencintai kedamaian, senang dengan rukun, tidak senang dengan berantem. Nah, karena dia tahu ini akan bertengkar kalau memperebutkan satu sumur untuk untuk banyak gembala, untuk banyak kambing domba, akhirnya mereka berpencar, satu ke kanan, satu ke kiri ya. Akhirnya kambing dombanya pun dapat minuman yang cukup, terus manusianya hidup rukun ya. Ketika Petrus dan Paulus tidak sependapat, mereka berselisih. Mereka juga pernah berantem ya, Petrus dan Paulus di kedua rasul. Namun mereka tidak menjadi pendendam. Petrus dan Paulus berpisah dalam pelayanan, bukan karena mereka tidak dapat saling menerima, tetapi agar firman Tuhan tetap diberitakan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Jangan memaksa temanmu untuk mengikuti apa yang kamu inginkan, meskipun itu baik. Hargailah pendapatnya dan biarkanlah ia melakukannya. Yang terutama adalah agar dapat hidup rukun dan damai, sebagaimana Yesus mengajarkan kedamaian bagi kita manusia ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita hidup damai, agar kita hidup rukun gitu ya. Karena ada lagunya ya, ada banyak lagu tentang kerukunan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya semua manusia, anak-anak Tuhan hidup rukun. Oke. Yang keempat, kita akan belajar di halaman 82, santun dalam bermain. Anita pulang ke rumahnya dengan menangis. Anita nangis gitu ya. Baru saja mereka hendak bermain bersama, Randy datang dan menendang Anita. Anita merasa kesal, sakit dan sedih. Semua anak yang bermain jadi berhenti karena berantem tadi. Bukan berantem, karena Randy itu menendang Anita gitu ya. Jadi Anita nangis gitu. Keadaan seperti ini seringkali terjadi di antara kamu ya kan. Bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Semua anak suka bermain bersama temannya. Agar dapat bermain dengan menyenangkan, semua harus bersikap santun dan sopan. Bermain dengan cara yang jujur dan baik. Kadang-kadang diperlukan sikap mengalah dan memberi kesempatan teman lain untuk menang. Yesus mengasihi orang dengan rendah hati. Jadi ingat, kita bermain tidak harus selalu menang ya. Tidak harus selalu menang. Kalau memang kita bermain kalah, terimalah kekalahan kita dalam bermain ya. Jadi jangan buat temannya nangis ya. Harus menolong, harus berbuat baik kepada temannya ketika bermain ya. Nah, bagaimana cara bermain dengan sikap yang santun? Ada 6 ya. Yang pertama, berbicara dengan lembut, jangan kasar, jangan membentak, jangan marah-marah ya. Yang kedua, berkata jujur. Harus jujur, kalau memang kita salah, katakan salah. Kalau memang kita tidak bisa, katakan tidak bisa. Harus berkata jujur. Yang ketiga, rendah hati. Harus rendah hati. Harus mau menerima kekalahan jika memang kita kalah. Harus bersikap kalau memang kita menang, kita memang ya harus menang. Kalau memang kita kalah, terimalah kekalahan dengan rendah hati ya. Yang keempat, berperilaku adil. Harus adil ketika bermain dengan teman. Ada temannya yang tidak baik, kita harus adil. Tidak boleh membela dengan si A dengan si B, tidak boleh. Jadi kita harus bersikap adil kepada teman-teman kita. Memang kalau kita lagi nggak punya duit untuk punya mainan, kita harus berbagi adil. Kita bermain adil gitu ya dengan teman-teman kita ya. Oke. Yang kelima, tidak pandang bulu. Dari suku mana, dari agama mana, kita boleh berteman dengan siapa saja. Ya, mau dia dari orang kaya, orang miskin, anak pemulung, anak orang kaya gitu ya. Baik itu dia cacat ataupun dia normal, kita harus tidak boleh pandang bulu ya. Harus berteman dengan siapa saja. Yang keenam ini, menghargai teman. Nah, misalnya menghargai teman gini. Misalnya kita punya teman yang berbeda agama.
Misalnya teman kita Kristen, teman kita beragama Muslim, jika waktunya dia untuk sholat atau mengaji, silakan. Kita harus menghargai dia, jangan maksa, jangan kamu jangan sholat dong, jangan ngaji dong, main aja sama aku, nggak boleh. Atau kita misalnya waktunya kita memang beribadah, ya beribadah supaya teman kita pun belajar menghargai kita yang berbeda agama dengan dia. Kita harus hidup saling menghargai ya. Semua sikap santun itu dapat kamu miliki apabila kamu mempunyai buah roh dalam dirimu. Marilah mengenal buah roh melalui kegiatan berikut. Nah, ini apa aja buah roh? Dilihat di halaman 83. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah roh terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, yang menjadi tugas kalian, lihat di halaman 83. Kalian boleh buat seperti kegiatan ini. Guntinglah karton dengan ukuran 15 kali 7 sebanyak 9 potong karena buah roh itu ada 9. Terus kalian tuliskan dalam karton itu tentang buah roh. Misalnya kasih, sukacita. Nah, kalian buat kreativitas sebagus mungkin ya. Kalian buat kreativitas itu untuk buah roh. Nggak harus karton. Misalnya punyanya kertas origami boleh ya. Mem tidak paksakan harus karton, tapi kalian boleh kertas putih boleh ya, buat kreativitas sebaik mungkin. Nanti kreativitas itu kalian bisa tempelkan di pintu kamar atau di mana supaya dilihat ya. Kalian juga sambil hafalkan. Nah, ini menjadi PR. Ini menjadi PR kalian membuat kreativitas. Nah, yang menjadi PS kalian hafalkan ya. Ini kalian videokan, hafalkan buah roh. Jadi sebutkan gini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 buah roh. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5. Kemurahan. 6. Kebaikan. 7. Kesetiaan. 8. Kelemah lembutan. 9. Penguasaan diri. Kalian videokan atau boleh kalian tunjukkan kreativitas kalian. Kalian videokan misalnya kasih, terus kata-kata yang kasih kalian tunjukkan, terus sukacita kalian tunjukkan kata-kata yang sukacita. Jadi selesaikan dulu yang PR-nya, baru kalian videokan ya. Tugas ini memang aplikasi 2 hari ya. 2 hari enaknya ya. Jadi biasanya tugasnya kan hari Senin selesai jam 11 malam, tapi memang April tunggu sampai hari Selasa jam 11 malam ya. Jadi Senin dan Selasa ada waktu kalian untuk mengerjakan dan hafalkanlah juga. Oke? Nanti kirim ke GCR Agama Mem April. Oke? Nah, hari ini kita boleh belajar anak-anak bagaimana ketika kita bermain bersama dengan teman-teman kita mengenal siapa sesama kita. Seperti kisah dari orang Samaria yang baik hati tadi. Kita harus memiliki belas kasihan. Terus yang kedua, kita harus menghargai teman kita. Terus yang ketiga, kita harus hidup rukun. Yang keempat, kita harus santun dalam bermain. Tadi yang santun dalam bermain itu kalian garis bawah ya sayangnya 1 sampai 6-nya. Oke? Itu supaya pada saat review atau kita tatap muka nanti kita bisa sebutkan bersama-sama. Oke sayang? Oke. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini menolong kita semakin mengenal siapa sesama kita. Kita memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Kita juga bisa menghargai, bisa mencintai mereka. Kita bisa hidup rukun bersama dengan mereka ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diingatkan kalau kami harus mengenal siapa sesama kami, yaitu orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah kami memiliki belas kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Tuhan, dan juga kami boleh menghargai, mencintai mereka, juga hidup rukun Tuhan, saat bermain maupun saat belajar ya Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu sedari kecil mereka boleh melakukan firman Tuhan dan mereka boleh mencintai Tuhan dalam hidup mereka selalu ya Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan agar mereka boleh sehat selalu dan juga berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, juga kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan dalam diri mereka ya Bapa.
Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dari Tuhan dan sukacita melimpah dalam hidup orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami guru-guru yang memberikan pembelajaran. Tuhan tolong kami, berikan kami kesehatan dan juga setiap pembelajaran yang kami berikan boleh dimengerti oleh anak-anak dengan baik. Tuhan berkatilah rencana kami yang akan melakukan PTMT Tuhan, PTM ya Tuhan. Kiranya kami boleh dalam keadaan tubuh sehat ketika kami mengikuti PTM. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.